Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kalau minggu lalu kita sudah mengubah format Betul. menjadi kuis ya kayak Kuis ya. yang mana ternyata sempet. Alika berhasil mengalahkan mengalahkan K-popers sama Mbak aja. Harusnya mengalahkan pundit lain dong. Gak apa-apa tapi Jadi lumayan. mungkin bisa saya lawan si Teguh. Atau bisa, enggak lawan Sinteng. Enteng. Bisa. Kayaknya bakal menang juga deh. Sintengnya lagi banyak pikiran. Nah, ngomong-ngomong soal kuis ya. Yap. Ini juga saya ada kuis buat Alika. Oh tiba-tiba nih. Ya. Sebutkan dua pelatih Real Madrid. Wow, yang dekat-dekat aja lah ya, Zidane Betul. yang saya tahu, dan sekarang Mancini. Mancini. Kok bodoh? Siapa apa tiba-tiba lupa kan Ancelotti kok Mancini. Itu City. Di luar itu dan Vicente Del Bosque. Yap. Alika tahu nggak siapa lagi? Aduh. Satu aja. Ada yang tua tapi saya lupa banget itu. Pasti nggak ingat kan? Yap. Karena setelah era Del Bosque ini, Madrid itu kayak dilatih sama pelatih-pelatih yang kurang Terkenal. Oh, Jose Mourinho, Kak. Mourinho Iya, pernah, Mourinho. benar. Nah, kalau di segmen yang ini kami akan ngebahas soal karirnya Vicente Del Bosque Betul. yang mengagumkan. Vicente Del Bosque dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang masa. Keren. Hingga saat ini, ia adalah satu-satunya pelatih yang pernah memenangi Piala Dunia, Wow. Liga Champions, Yap. Piala Eropa, Gila. Piala Interkontinental, Yap. dan Prabowo Cup. Nggak ada. Belum ada. Tapi kalau udah ada, ngapain dia ikut Prabowo Cup? Aduh. Tapi kan Pak Prabowo ini, Kak, Ketua Umum Pencak Silat. Terus apa hubungannya sama sepak bola? Ya, tapi kan dia berarti ngadain acara Ada gitu. ya, ada lah pasti cup yang bisa Des Bosque ini ikut ya. Betul. Nah, semua yang dilakukan oleh Del Bosque ini tidak didapatkan secara instan, Oke. melainkan melalui proses yang panjang. Nah, dan ini tadi saya mau masuk jokes tapi ini Apa tuh? nggak sempet ya. Nggak sempet. Del Bosque ini buat zaman dulu. Kalau buat zaman sekarang Vicente Del Bosque. Oh, iya benar. Aduh, harusnya tadi itu awal-awal aja. Iya, Del Bosque ini sejarah karirnya dia mengalami karir sepak bola dari klub asal kotanya, yaitu Salmantino. Salmantino. Betul, dan di usia 17 tahun ia bergabung dengan Akademi Real Madrid. Nah, cuma butuh setahun baginya untuk bisa naik ke tim utama Madrid. Bersama Real Madrid, ia ini menjuarai 5 gelar La Liga dan 4 trofi Copa del Rey. Copa del Rey. Ia pun dipercaya membela timnas Spanyol yang sayangnya bermain buruk di Euro 1980. Dan ia pun akhirnya pensiun diri di 1984. Terus ada juga ya informasi kalau si Del Bosque ini tuh udah 3 kali, Kak, jadi manajernya Madrid. Oke. Jadi setelah pensiun 3 tahun kemudian dia jadi pelatih Madrid Castilla Yang bawahnya sampai 1990. Oke. Terus dia juga 2 kali ditunjuk jadi manajer interim pada 94 dan 95. Nah, penunjukan yang ketiga terjadi pada November 1999 Oke. saat menggantikan John Toshak yang jadi petinju. Bukan, itu Chris Jones. Tahu sih. Yang ini Jones sekarang tidak mungkin ada perubahan karir dari pelatih tiba-tiba petinju. Jauh banget. Waktu itu aja si Bartes jadi Perel. Nggak Tapi aneh, iya kan? sih, sebenarnya nggak ada sih. Cuma yang jauh dong. Nah, di bawah Del Bosque, Madrid tidak berubah menjadi bagus secara drastis. Oke. Nah, tapi kalau misalkan mau jadi bagus secara drastis, coba Alika pakai Scarlet Whitening. Itu iklan sih. Saya nggak. Tapi saya pernah pakai, emang jadi Glowing? glowing Wow. bagus, Kak. Cuma kalau misalkan lupa nggak pakai, jadi jelek. Sama lagi. Tiba-tiba masukin ini iklan. Malah di musim itu Madrid cuma finish di peringkat kelima. Oh jelek. Tapi Madrid berhasil menjuarai Liga Champions. Wah, lumayan. Nah, Florentino Perez yang baru terpilih jadi presiden Madrid memilih mempertahankan si Del Bosque. Nah, keputusan ini terbukti tepat karena pada musim 2000-2001 Madrid ini berhasil juara La Liga. Perez pun lalu membentuk Los Galacticos yang kita kenal seperti sekarang, yaitu Kian, Saint, Nicky Brain dan Itu juga Westlife. itu juga bintang. Iya, dong. tapi Los Galacticos tuh Bisma. Enggak, itu mah Los aja ya. Tapi Alika tau nggak lagunya apa itu Smash yang judulnya Sunny? Sani itu mah Yang BCL. itu gini, Sunny, Sunny, kenapa hatiku cinta? Sunny, sunny. Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu? di mana Ternyata kakak nyambung. beranding. Itu sama nyambungin lagu Wali sama Avenged.
Jauh. Ada loh videonya Apoy. Dia main ini yang apa sih? Iya, Melodinya ya. melodinya ya. Mirip banget Sinister G. Nanti ada videonya ini. Ini random sekali ya. Keren banget. Aduh. Nah, Del Bosque waktu itu jelas diuntukkan dari kehadiran para bintang ya, seperti Luis Figo dan juga yang itu pemain terbaik di La Liga dan juga pemain terbaik dunia saat itu Zinedine Zidane di musim selanjutnya. Nah, kepingan Los Galacticos pun sekian lengkap dengan usai Ronaldo yang botak masuk ke dalam skuad. Del Bosque cuma 4 musim menangani Madrid, dia selalu memberikan trofi utama buat Madrid setiap tahun, Kak. Gila. Yaitu Liga Champions 2000, La Liga 2001, Liga Champions 2002, La Liga 2003. Ganti-gantian aja sebenarnya itu ya. Kalau nggak juara Champion, juara Liga. Nah, sepanjang 4 musim itu, Madrid selalu mencapai semifinal Liga Champions. Luar biasa. Del Bosque dianggap sebagai sosok yang sederhana dan penyabar. Wah. Kayak Pak Johan. Itu guru geografi saya. Ini saya awalnya ini Johan itu siapa? Johan itu menteri apa siapa? Gak ada, ternyata guru dia. Geografi saya. Gak jelas. Gara-gara dia saya juga suka geografi. Gak ada hubungannya. Ya ada sih, cuma ya internal dong. Yang umum. Tapi gini Kak, kan ada teman saya yang bodoh gitu lah. Terus kita tuh janjian ya, mau nuker jawaban. Oke. Pas di jalan kita mau ke WC, ketahuan sama Pak Johan. Terus kata Pak Johan, mau ngapain? Kenapa kayak ketahuan aneh-aneh ya? Nah, Del Bosque ini sebenarnya tidak berperan dari kehadiran para pemain bintang ini. Oke. Karena Florentino Perez dan Jorge Valdano lebih punya kuasa sama kebijakan transfer, pemilihan skuad dan sejumlah aspek lain. Dia terima jadi aja berarti. Terima jadi aja, sehingga banyak yang menganggap kalau peran Bosque ini kayak sebagai manajer itu diminimalkan. Oke. Ini sama kayak presiden, tapi jabatan menterinya dipilih sama ketua partai. Jadi ngapain ada dia gitu? Fungsinya apa? Fungsinya apa? Aduh. Nah, meski berhasil meraih 4 trofi utama dalam 4 tahun, tapi Madrid ini memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Del Bosque pada 2003. Nah, keputusan ini dibuat hanya beberapa hari usai ia memenangi gelar ke-29 La Liga untuk Real Madrid, dan juga sepekan usai sebelum David Beckham masuk ke Madrid. Nah, Del Bosque pun ditawari sebagai posisi sebagai direktur teknik, tapi ia tolak karena ternyata tawarnya jadi direktur teknik mesin. Teknik mesin jadi Monty. Iya, dan dia kan nggak pada SMK ya, ngapain? Saya nggak Padahal kan dia paham. kuliahnya teknik nuklir. Jadi Oppenheimer. Nah, konon waktu itu ada perpecahan nih yang di dalam tim yang melibatkan Del Bosque dan juga sejumlah pemain seperti Fernando Hierro dan Valdano dan juga Julia Perez. Florentino Perez. Bukan, Julia Perez udah almarhumah ya. Masukin ini. Nah, meskipun demikian, Perez ini menganggap kalau si Del Bosque ini sudah kelelahan. Dan ia juga percaya kalau Del Bosque bukan sosok yang tepat untuk masa depan Madrid. Gila, dengan capaian trofi gitu aja dia masih gak percaya loh. Sosok yang tepat. Gila emang. Padahal Bosque dihormati dalam skuad Madrid yang bertabur bintang. Ia hampir tak pernah membuat konflik dengan para pemain. Betul. Karena seringnya membuat cilok. Nah, itu gampang banget. Gak mungkin juga sih. Aku pernah bikin cilok gak? Gak pernah sih. Itu caranya tuh tinggal kita beli Aci? Aci, udah jadi. Ya iya sih, ya gampang ya. Tinggal dikukus ya. Tinggal dikukus. Aduh. Nah, namun Perez justru melihat kalau Del Bosque terlalu sederhana untuk Madrid yang bertabur bintang. Jadi emang harusnya semuanya full superstar. Bener. Maka ia pun menggantinya dengan Carlos Queiroz yang merupakan mantan asistennya Sir Alex Ferguson di Manchester United. Tapi prestasi Madrid tidak sebagus zaman Bosque. Sejak saat itu Madrid pun menghadirkan 4 pelatih. Jose Antonio Camacho, Mariano Garcia Ramon, Vanderlei Luxemburgo, dan Ramon Lopez Caro. Ini nama-nama yang kalau saya random dengar dari Anda ini orang-orang Timor gimana sih? Nah, keempatnya tidak bisa memberikan satu pun trofi buat El Real.
Dari 2003 hingga 2006, Madrid dengan pemain yang berbintang bintang itu malah puasa trofi. Iya, aneh banget emang. Dan di Liga Champions, Madrid juga mengecewakan. Oke. Sejak musim 2004-2005, Madrid cuma mencapai babak 16 besar dan selalu tersingkir hingga musim 2009-2010. Kayak Arsenal. Pelengkap doang. Nggak ada juga nggak apa-apa. Nah waktu itu ada cerita tentang Beskey yang tidak langsung pensiun, tapi dia melatih Besiktas dan akhirnya hiatus. Del Bosque sempat beristirahat selama setahun, usai kontraknya tidak diperpanjang si Madrid. Nah ia sempat ditawarin menjadi pelatih timnas Spanyol, tetapi ia tolak. Nah Del Bosque justru menerima tawaran dari Turki untuk melatih Besiktas. Nah sayangnya ia gagal memenuhi harapan dan juga akhirnya kontraknya diputus oleh Besiktas itu. Nah setelah itu Bosque akhirnya menganggur. Setahun kemudian ia menolak tawaran dari Meksiko. Bosque ini tidak melatih tim apapun sejak saat itu hiatus. Tidak melatih tim apapun. Ya katanya waktu itu ia lebih memilih melatih burung. Melatih burung? Kenapa nih? Burung beo. Yang bisa dilatih kan burung beo. Burung yang lain bisa kayak yang bisa buat ngomong assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang mana kalau ada paket siapa ini assalamualaikum gak ada orang. Sampai sekarang kayaknya udah jarang ya. Yang punya burung beo ada nggak sih? Gak ada itu. Udah jarang ya. Mungkin burung beonya udah bukan assalamualaikum sekarang. Aduh, saya takut. Labu. Oke guys. Aduh. Nah, Bosque sempat berharap melatih Madrid saat mereka mengalami krisis pada 2007. Oke. Namun harapan bertepuk sebelah tangan kan, karena Madrid memilih Bernd Schuster. Nama aneh lagi. Iya, karena kenapa dimilih si Bernd Schuster? Karena dia selain bisa melatih, juga bisa merawat. Bukan. Suster itu nama Jerman kayaknya, bukan. Semoga kakinya nggak sakit. Jadi suster gak sholat? Enggak dong. Yang kalau kata Raditya Dika tinggal dikasih beling. Suster ngesot ya, ambil contoh deh. Kenapa lu takut sama suster ngesot? Dia suster dan dia ngesot. Ya udah. Ya udah. Biarin aja lewat. Kalau ada suster ngesot, liatin aja. Kalau lo lari dikejar suster ngesot, lo bisa lari. Dia cuma bisa ngesot. Ngesot paling setengah senti per jam ya. Itu dia gak akan bisa kejar, kan dia gesot. Keputusan Madrid tidak merekrut Del Bosque justru menjadi blessing in disguise. Wow, tiba-tiba ada istilah Inggris. Soalnya Del Bosque dipilih menggantikan Luis Aragonés pada 15 Juli 2008 di timnas. Padahal Aragonés ini membawa Spanyol menjuarai Euro 2008. Betul. Prestasi gede banget lah ya. Debut Del Bosque adalah kualifikasi Piala Dunia 2019 dengan mengalahkan Bosnia Herzegovina. Wow. Di akhir kualifikasi, Spanyol mencatatkan 100% kemenangan. Gila, gak pernah kalah. Mirip dengan Pak Harto. Selama 32 tahun. 32 tahun. Nah uniknya sejak Del Bosque ini menangani timnas Spanyol, ia memberi debut buat 38 pemain. Banyak banget. Ia juga mencatatkan rekor sebagai manajer pertama dalam sejarah sepak bola yang memenangi 10 laga pertama dalam debut untuk timnas. Gila sih. Nah, 10 laga dimenangin terus. Betul, dan rekor Del Bosque ini diperpanjang menjadi 13 kemenangan. 13 kemenangan. Beruntun yang menjadi rekor untuk saat ini. Belum ada pelatih lain yang bisa mengalahkan itu. Puncaknya tentu saja musim panas 2010 di Afrika Selatan. Waka Waka. Karena sempat kalah di pertandingan pertama. Kayak Argentina. Benar. Soalnya ini menyapu bersih laga-laga selanjutnya sampai laga final. Gelar juara ini menjadikan Del Bosque ini sebagai pelatih tertua yang menjuarai Piala Dunia. Betul. Dan ini back to back juga 2 tahun kemudian di Euro 2012 Spanyol ini kembali menjadi juara. Puncak permainan Spanyol hadir di final usai mengalahkan Italia dengan skor 4-0. Itu lagi jagonya banget tuh Spanyol. Dan itu nggak salah sempat ada scene-nya siapa ya? Casillas ya? Casillas ini tuh minta wasit buat cepet-cepet niup peluit karena ya kasihan gitu Italinya udah sombong, badan tuh terlalu di atas gitu. Sayangnya capaian bagus ini harus berakhir di Piala Dunia 2014. Yeah. Spanyol tereliminasi babak grup usai dibantai 1-5 dari Belanda dan 0-2 dari Chile. Ada momennya tuh kayak waktu dibantai sama Belanda tuh yang
sundulan terbangnya Si Van Persie. Van Persie. Ada kekalahan dari Belanda menjadikannya sebagai kekalahan terbesar Spanyol sejak 1963. Del Bosque pun memutuskan mundur dari timnas Spanyol dan pensiun. Usai hanya mencapai babak 16 besar Euro 2016. Nyoba lagi di Euro berikutnya tapi gagal. Tapi gagal. Dan mungkin ini juga kayaknya ada pengaruh dari Barcelonanya juga, Kak. Benar, karena timnas mereka kan sebenarnya dipengaruhi kualitas dua tim Barcelona, utama tuh. Iya. Karena Barcelona setelah Pep Ya, pergi itu keemasannya. udah menurun kan. Sampai sekarang bahkan. Bener. Aduh. Menarik ya kan pembahasan kita soal Vicente Del Bosque. Jangan mana tetap di propaganda program sepak bola. Untuk Anda.